wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Aceh Singkil. Saya, Nur Hayati, asal sekolah SMK Negeri 1 Kuta Baharu. Saya, Emi Melta Tarigan, asal sekolah SMK Negeri 1 Simpang Kanan. Saya, Bagel Srianto, dari UPTD SPF SD Negeri Pandansari Gunung Muria. Dalam kesempatan kali ini, kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik, di mana kami akan berperan sebagai pengamat atau supervisor, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Terima kasih atas kehadiran di sini. Ibu Elmi, apa kabarnya ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat. Bapak bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat juga. Mudah-mudahan hari ini kita juga diberikan perlindungan ataupun kebaikan oleh Allah Ta'ala. Amin. Amin. Baik Ibu, mungkin kita dalam kesempatan obrolan kali ini saya menyampaikan kembali bahwa posisi saya nanti dalam proses coaching Ibu, saya adalah sebagai supervisor, yang mana nanti saya akan mencoba mengamati apa yang Ibu sampaikan kepada coaching. Oleh karenanya, untuk memahami kegiatan ini maka kita perlu kesepakatan dulu. Yang pertama, saya ingin mendiskusikan tentang topik penilaian. Oleh karenanya, saya berharap nanti dengan adanya rubrik ini, kan Ibu sudah membaca beberapa poin di situ. Mudah-mudahan nanti poin-poin yang ada di situ bisa Ibu lakukan dan Ibu jabarkan dengan baik. Iya, Pak. Semoga, Pak. Baik, untuk yang kedua berikutnya adalah saya ingin mencoba kembali mengingatkan kepada Ibu, kira-kira menurut Ibu dalam hal ini kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Yang saya ingin kembangkan, Pak, ada kompetensi coaching ya, sesuai dengan Nur Tirta, yaitu ada kesadaran penuh, kehadiran penuh, dan melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Pak, untuk coaching saya nanti. Baik, jadi Ibu masih ingat ya yang adanya 3 kompetensi inti tersebut ya? Iya, Pak, saya masih ingat, Pak. Baik itu kehadiran penuh, menanyakan dengan pertanyaan berbobot, serta mendengarkan dengan sadar. Baik, dan antara ketiga ini Ibu, kira-kira mana yang menurut Ibu lebih spesifik atau menurut Ibu lebih ingin dominan Ibu observasi? Iya, Pak, jadi di sini, Pak, yang perlu saya lebih spesifik kembangkan, Pak, yaitu dengan mendengarkan dengan sadar ya, mendengar penuh ya, Pak, ya, mendengarkan penuh dengan kemudian membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Pak, untuk coach saya nanti, Pak. Baik, jadi 2 kompetensi itu ya? Iya, Pak. Menanyakan dengan pertanyaan berbobot dan mendengarkan dengan kesadaran Penuh. Baik, berikutnya Ibu, Iya, Pak. untuk yang terakhir ada hal yang saya sampaikan kepada Ibu, yaitu bagaimana cara Ibu mengukur ketercapaian dari tujuan kompetensi tadi. Iya, begini ya, Pak, ya, untuk mengukur ketercapaian kompetensi tadi, saya itu yang pertama tadi dengan mengembangkan kompetensi yang spesifik tadi ya, seperti mendengarkan dengan sadar dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot supaya si kucing ini, Pak, mengeluarkan ide-idenya untuk bisa mengatasi masalah yang dihadapi, Pak. Gitu. Jadi Ibu nanti sudah membuat indikator untuk tujuan pengembangan kompetensi tadi ya? Iya, Pak. Baik itu untuk poin menanyakan dengan sadar atau Dan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, Pak. Oke, baik. Oleh karenanya Ibu, terima kasih untuk kegiatan pra supervisi ini. Mungkin nanti Ibu bisa laksanakan dengan puji, mudah-mudahan nanti lancar dan bisa memberikan alternatif solusi yang terbaik dari masalah yang ada. Iya, Pak, terima kasih, Bapak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eni. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik-baik saja. Tetapi ada sesuatu yang mengganjal di hati saya sih sebenarnya. Ada apa nih tujuan Ibu ini dengan kita mengobrol hari ini? Iya, harapan saya setelah mengobrol atau kita melakukan coaching, harapan saya bisa menyelesaikan masalah saya gitu kan Bu, karena kan kebetulan masalah saya itu ada salah satu murid saya, kebetulan saya wali kelasnya murid saya. Jadi waktu dia di kelas 1 dia termasuk siswa yang berprestasi gitu. Tapi setelah naik ke kelas 2 semuanya itu menurun gitu, tingkat kehadirannya menurun, tingkat kemauan belajar juga menurun, dia sering murung di kelas gitu kan. Jadi yang saya lihat nih sepertinya ada sesuatu masalah dalam diri pribadinya, tapi saya belum tahu sampai saat ini apa masalahnya gitu Bu. Oh, jadi itu yang mau kita bicarakan. Iya, tentang saya ingin masalah mencari Bu Nur ya. apa yang harus saya lakukan seperti itu. Iya, karena menghadapi murid Bu Nur yang tadinya memiliki prestasi yang baik, ya. Lalu di semester kemudian nilainya malah menurun ya, dan tidak tahu apa yang menjadi masalah dari anak tersebut. Kira-kira menurut Bu Nur ada apa ya dengan anak tersebut? Itulah Bu, saya juga belum tahu pasti nih Bu masalahnya apa gitu. Tapi saya itu akan mencoba menggali masalahnya dengan cara memanggil si anak tadi. Dengan cara memanggil si anak tadi, saya akan coba untuk berbicara dari hati ke hati, berkomunikasi dengan baik, sehingga saya bisa memahami dan saya bisa tahu apa sih sebenarnya masalah yang sedang dihadapi gitu. Selain Bu Nur memanggil anak tersebut untuk melakukan pendampingan ya, apalagi nih cara Bu Nur nih untuk membuat anak ini bisa merubah dari dia yang tidak berprestasi kembali lagi nih berprestasi ya. Saya lakukan itu ada dua Bu, ada dua hal. Yang pertama saya akan memanggil si anak tadi, saya akan menanyakan dengan si anak tadi apa masalahnya. Ternyata setelah beberapa kali saya panggil, dia mengatakan atau menceritakan masalahnya kepada saya. Selama ini dia itu disuruh orang tuanya untuk membantu orang tuanya dengan membantu si ibunya tadi untuk berjualan di pasar seperti itu. Ternyata keluarganya itu broken home gitu. Jadi dulu waktu di kelas 1 keluarganya masih baik-baik saja dan masih ada orang tuanya yang mencari nafkah untuk kehidupan keluarganya. Ternyata setelah dia naik ke kelas 2 orang tuanya sudah pisah gitu kan. Jadi si ibu tadi itu mau tidak mau harus mencari nafkah untuk adik-adiknya gitu. Nah ternyata si anak tadi ini, si siswa saya tadi ini diminta bantu oleh orang tuanya untuk ikut berjualan di pasar seperti itu. Makanya mungkin ada beberapa hal yang dia tidak bisa terima dalam hatinya, sehingga si anak ini jadi agak murung. Terus waktu belajarnya kan sudah otomatis berkurang karena dia memang selalu berada pada posisi bekerja seperti itu. Dan yang kedua itu yang saya lakukan adalah memanggil orang tuanya. Jadi saya juga sudah pernah ngobrol dengan orang tuanya. Ternyata orang tuanya menginginkan si anak tadi ini untuk membantu dia gitu, karena memang kebetulan mereka dari keluarga yang kurang mampu gitu. Jadi orang tuanya itu sangat-sangat mengharapkan si anak tadi itu bisa membantu ibunya begitu Bu. Oh, jadi permasalahannya di kehidupan pribadi anak Iya, ibu benar ya, sekali. ibu di mana dia harus membantu orang tuanya, sedangkan dia masih posisi sekolah ya, karena juga ada masalah broken home di situ ya, karena harus juga menghidupi keluarganya juga, dan orang tua ini membutuhkan dia untuk membantu keluarga Iya, ya. karena dia termasuk dia adalah anak pertama gitu, yang orang tuanya merasa itu bahwasannya si anak ini tadi bisa membantu karena dia anak yang pertama dan adiknya itu masih kecil-kecil gitu Bu. Iya, jadi merasa anak yang paling tua itu adalah memiliki tanggung jawab Iya. pada keluarga ya. Iya Bu. Iya, jadi setelah sudah ibu lakukan nih cara-cara supaya dia tetap
tertib lagi nih di sekolah nih. Apalagi solusi ibu tuh di dalam sekolah, selain memang dari orang tua dengan minta dukungan dari anak, nah, apalagi nih solusi dari Bu Nurni. Eh, ada beberapa hal yang saya pikirkan, dan saya rasa ini bisa menjadi salah satu solusi dari masalah si anak tadi. Nah, kebetulan di sekolah saya itu kan SMK, sekolah kejuruan. Nah, jadi di setiap sekolah kejuruan itu kita kan mempunyai program TEFA, Teaching Factory, di mana anak-anak praktek dengan menghasilkan sebuah produk kan seperti itu. Nah, jadi di sini saya juga sudah berkolaborasi, sudah coba menanyakan dengan kepala sekolah, dengan ketua jurusan tadi, bagaimana kalau si anak tadi ini kita ajak yuk gitu, kita ajak dia, memang kita bukan mempekerjakan si anak karena si anak kan masih di bawah umur, tetapi kita ayo loh kita bekerja sambil belajar seperti itu. Nah, jadi kita kan punya program itu yang namanya agribisnis tanaman hias. Nah, jadi di mana juga ada, setelah itu ada perbanyakan secara cangkok segala macamnya. Nah, jadi saya itu punya solusi si anak tadi dengan praktek TEFA tadi. Nah, jadi si anak tadi itu dia bisa mempunyai keahlian untuk melakukan pencakokan atau menyambung tanaman-tanaman buah, menyambung tanaman hias itu sehingga hasilnya itu bisa dijual oleh si anak tadi seperti itu. Baik dia praktekkan di sekolah maupun dia praktekkan di rumah seperti itu. Karena kan memang pendapatan yang dihasilkan dari praktek tadi itu kan tidak banyak, tapi setidaknya bisa mengurangi jam dia loh pada saat, jadi dia tidak mesti dari pagi harus membantu orang tuanya di pasar seperti itu. Setidaknya dia bisa membantu orang tuanya itu pada saat dia sudah pulang sekolah ataupun pada sore hari seperti itu. Jadi itu mungkin ada beberapa solusi yang bisa dan akan saya berikan kepada si anak. Semoga solusi ini bisa membantu permasalahan si anak tadi. Ya, bagus sekali ya Bu Nur ya solusinya. Jadi di sini si anak melakukan namanya TEFA ya, Iya. dimana TEFA itu kan dia dalam pembelajaran ada namanya praktek, dan dari hasil TEFA itu bisa menghasilkan produk ya, dan produknya bisa dijual Iya. begitu ya. Jadi apakah ada kendala-kendala Bu Nur nih dalam melaksanakan rencana Bu Nur nih? Kendala yang saya hadapi itu ada beberapa kendala ya Bu Emi ya. Itu yang pertama, kendala terbesar saya adalah dari orang tuanya sendiri. Jadi setelah saya panggil orang tuanya, coba ngobrol dengan orang tuanya, ternyata si orang tuanya ini masih belum setuju gitu. Itu anak saya loh gitu. Jadi ada beberapa hal yang harus kita berikan masukan kepada orang tuanya, kita ngobrol secara baik-baik gitu kan. Itu adalah kendala yang pertama. Orang tuanya belum bisa terima seperti itu. Terus kendala yang kedua, masih ada beberapa rekan sejawat saya yang masih menganggap loh itu kan punya sekolah gitu, artinya punya sekolah kenapa pendapatannya diberikan ke si anak kan seperti itu. Terus saya rasa kendala terberat saya hanya itu sih Bu, tapi kalau misalnya sudah komunikasi dengan si anaknya mau dengan solusi yang saya berikan, lalu saya juga sudah berkomunikasi dengan teman sejawat saya bahwasannya saya menjelaskan bahwasannya bukan hasilnya, bukan uangnya yang kita berikan kepada si anak, tetapi ilmu yang sudah kita berikan itu yang kita berikan pada si anak. Jadi kita kan satu anak itu misalnya kita punya 10 nih, 10 batang yang sudah disambung gitu. Jadi kita memang selama ini itu memberikan dari 10 itu 4 itu untuk si anak gitu. Boleh dibawa pulang, boleh ditanam di mana saja, tapi itu hasil itu adalah reward kita untuk si anak gitu kan. Yang 6 tadi itu tinggal di sekolah, yang 4 tadi itu kita berikan secara cuma-cuma ke si anak. Nah, jadi mungkin itu yang bisa dikembangkan oleh si anak tadi. Jadi bukan hanya materi yang bisa kita membantu si anak, tapi dari pembelajaran yang kita berikan itu loh, itu maksudnya gitu Bu. Walaupun hasil pendapatannya mungkin tidak sebesar dia bekerja dari pagi sampai malam di pasar gitu. Iya, jadi itulah ya kendala yang dihadapi Bu Nur ya. Jadi bukan hanya dari orang tuanya yang tidak mengizinkan dia ya untuk fokus di sekolah ya, tetapi juga dari rekan sejawat juga ya. Ternyata rekan sejawat juga tidak sejalan dengan pemikiran kita ya untuk membantu murid tersebut. Jadi apa nih solusi dari Bu Nur nih untuk menghadapi masalah yang tadi nih dari orang tua dan rekan sejawat tadi Bu? Solusi saya coba melakukan kolaborasi. Saya juga berusaha berbicara dari hati ke hati, khususnya dengan orang tua yang mungkin notabene itu memang
bukan orang yang terdekat dengan kita harus masuk ke dalam lingkungan atau hati dia. Tapi alhamdulillah setelah saya berbicara dari hati ke hati, orang tua sudah bisa menerima, walaupun mungkin dengan berat. Kita menjelaskan bahwa si anak ini masih dalam masa pendidikan seperti itu. Dia bisa membantu orang tuanya tetapi di luar jam sekolah, dan juga dengan waktu-waktu yang harus ditentukan gitu kan. Karena si anak tadi kan juga harus istirahat. Terus dengan teman sejawat saya juga sudah melakukan kolaborasi, sudah berbicara, dan sudah menjelaskan bahwasannya solusinya itu seperti yang saya katakan tadi, bukan hasil penuhnya yang kita kasih ke anak, tapi salah satu yang penting yang kita berikan kepada anak adalah hasil pembelajarannya. Oke, baik Bu Nur. Dari tadi hasil diskusi kita ini, kapan nih rencana Bu Nur nih membuat supaya anak ini bisa berubah nih, bisa aktif lagi nih sekolah, bisa memiliki prestasi lagi nih? Ya, kalau dikatakan kapan dimulai, insya Allah saya sudah memulai ini Bu, dengan pembelajaran saya memang yang khususnya untuk perbanyakkan tanaman itu saya sudah memulainya. Ini sudah berjalan selama 2 minggu, begitu kan, sudah berjalan selama 2 minggu, dan alhamdulillah si anak tadi juga saya lihat sudah ada perkembangan, yang dulunya jadi murung atau tidak mau belajar, alhamdulillah sekarang sudah ada peningkatan sedikit gitu untuk kemauan belajarnya gitu. Alhamdulillah. Jadi bagaimana perasaan Bu Nur nih setelah kita berbincang-bincang, ngobrol, berdiskusi ini? Ya, alhamdulillah perasaan saya itu bukan sedikit, banyak lega gitu, karena apapun masalah jika dibicarakan, jika dilakukan komunikasi gitu kan, terasa lebih ringan gitu. Jadi masalah yang saya hadapi ini sebenarnya bukan masalah sih Bu gitu, cuma itu menjadi lebih ringan dan saya menjadi lebih lega, bahagia. Insya Allah mudah-mudahan saya bisa membantu si anak tadi supaya dia itu bisa kembalilah seperti dulu gitu. Semoga apa yang Ibu Nur inginkan tercapai ya Bu, muridnya lebih aktif lagi dan lebih berprestasi lagi ya Ibu. Cukup sekian ya Bu untuk kucing kita hari ini. Ya, terima kasih Bu Emi, terima kasih ada pencerahan-pencerahannya sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya ini tadi. Terima kasih banyak. Kalau begitu saya mohon izin Bu Emi. Iya Bu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Emi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Nur. Baik Ibu, tadi kan sudah Ibu lakukan proses coaching antara Ibu sebagai coach dan juga rekan Anda sebagai coaching. Saya ingin memperjelas kembali tentang hasil coaching Ibu. Yang pertama, yang menjadi indikator ketercapaian dari kompetensi inti yang Ibu harapkan tadi disampaikan di awal kita melaksanakan kegiatan pra observasi, kira-kira menurut Ibu apa ini indikator yang bisa Ibu sampaikan? Ya, yang bisa saya sampaikan di sini kan Pak, saya di sini sudah bisa mendengarkan dengan sadar ya, dengan penuh tentang permasalahan-permasalahan dari kucing saya tadi. Baru saya sudah bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga kucing tadi sudah bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dia hadapi Pak. Jadi saya merasa dengan pertanyaan-pertanyaan saya itu si kucing ini sudah bisa menyelesaikan masalahnya Pak. Begitu. Jadi Ibu sudah yakin ya dengan pertanyaan Ibu sampaikan, ternyata coach juga bisa mampu memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapinya gitu ya. Iya Pak, jadi dengan pertanyaan yang saya berikan secara tidak langsung si kucing ini telah mengeluarkan ide-ide yang tadinya tidak dia keluarkan, jadi dikeluarkan Pak. Bagaimana solusi yang dia harus hadapi atas permasalahan yang dihadapi begitu Pak. Baik, yang kedua Ibu, saya tadi menyampaikan bahwa apa yang Ibu kembangkan itu kan ada 2, Ya. baik itu tentang pertanyaan berbobot maupun juga tentang mendengar dengan baik. Saya melihat bahwa apa yang Ibu lakukan tadi sudah baik dan itu nanti juga perlu Ibu kembangkan lagi, Ibu pertahankan, karena di satu sisi Ibu juga bisa memahami dan juga bisa menggali dari kucing sehingga dia mampu untuk menyelesaikan masalahnya. Iya Pak. Kemudian yang berikutnya, saya juga berpandangan bahwa apa yang Ibu sampaikan itu tidak banyak memberikan asumsi ya kan Bu ya. Jadi memang betul-betul
secara fakta, ibaratnya harapan dari Kuci terhadap apa yang ingin disampaikan. Jadi ibu tidak melakukan asumsi terlebih dahulu. Karena apa, pertanyaan ibu tadi sudah mampu dicerna dengan baik oleh Kuci. Kira-kira menurut ibu, selain dua kompetensi itu, kan ada satu kompetensi lagi, apakah itu juga menurut ibu mau dikembangkan atau seperti apa? Boleh Pak, untuk seterusnya kompetensi kehadiran penuh, iya Pak. Ada satu lagi kompetensi ya Pak ya, selain mendengarkan dengan sadar ya, baru memberikan pertanyaan yang berbobot. Ada satu lagi Pak kompetensi yang memang harus kita kembangkan juga, yaitu dengan kehadiran penuh ya. Jadi kita harus fokus kepada si Kuci tadi, tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Jadi betul-betul fokus kita, dan supaya kita bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot agar si Kuci bisa menyelesaikan masalahnya Pak. Begitu. Baik ibu, jadi tiga kompetensi itu tetap menjadi tujuan utama ibu ya dari proses coaching ini bu ya. Iya Pak. Kehadiran penuh, iya Pak. Ada satu lagi kompetensi ya Pak ya, selain mendengarkan dengan sadar ya, baru memberikan pertanyaan yang berbobot. Ada satu lagi Pak kompetensi yang memang harus kita kembangkan. Oleh karenanya ibu bisa memberikan kesan atas supervisi ini yang ibu lakukan, apa perasaan ibu? Iya, perasaan saya Pak agak sedikit lega dan senang ya dengan proses coaching tadi ya, karena saya telah memberikan ide-ide ya, pertanyaan-pertanyaan kepada Kuci, sehingga Kuci itu bisa menyelesaikan permasalahan dia. Dan saya merasa dengan kemitraan ini ada permasalahan yang ada pada teman atau rekan sejawat bisa diselesaikan dengan cara coaching Pak ya. Jadi saya merasa sangat bermanfaat ini proses coaching ini ya Pak ya. Gitu, Pak. Semakin diasah maka kemampuan itu juga akan meningkat. Iya, dan saya di sini perlu Pak untuk sering berlatih lagi Pak mengenai coaching ini ya Pak ya, supaya kompetensi saya akan lebih meningkat lagi Pak, dan lebih bisa menguasai lagi proses coaching ini Pak. Amin. Baik ibu, saya kira penjelasan ibu sudah sangat jelas dan lugas. Oleh karenanya saya kira observasi pasca supervisi ini saya nyatakan sudah selesai. Bagaimana menurut ibu? Ya sudah cukup Pak, saya ucapkan terima kasih ya Pak atas melaksanakan observasi terhadap proses coaching saya tadi ya Pak ya. Baik ibu, terima kasih ya bu ya. Mudah-mudahan di lain hari ilmu ini dapat bermanfaat dengan baik. Iya Pak, sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik Pak Begels, tadi Pak Begels sudah melakukan kegiatan coaching bersama Koci. Nah, pada kegiatan pasca supervisi kali ini, kira-kira setelah Pak Begels melakukan kegiatan coaching, mana indikator ketercapaian pengembangan yang Pak Begels inginkan itu yang sudah tercapai? Baik ibu ya. Menurut saya dalam pandangan saya terhadap coaching yang saya lakukan terhadap coaching ini, mungkin nanti ibu bisa menambahkan bahwa yang pertama adanya present kehadiran penuh itu sudah kami lakukan, sudah kami berupaya fokus terhadap masalah dari coaching ini, sehingga apa yang disampaikan oleh coaching sudah saya dengar. Artinya kita juga memberikan kompetensi mendengarkan atau mendengar dengan sadar. Jadi yang berikutnya adalah kompetensi yang terakhir adalah kompetensi dengan pertanyaan berbobot. Dengan pertanyaan berbobot ini, dengan pertanyaan yang saya berikan bisa dijawab oleh Ibu Emi sebagai coach, dan alhamdulillah ternyata Ibu Emi ini mampu untuk menguraikan apa permasalahannya, sehingga ketika dia sudah menguraikan apa masalahnya, kita bisa sedikit menarik beberapa kesimpulan, dan akhirnya dari Ibu Emi ini sebagai coach dia juga mampu untuk menarik kegiatan atau solusi yang akan dia jalankan. Seperti itu Ibu. Ya, baik Pak Begels. Dari hasil coaching tadi berarti Pak Begels sudah coba indikator ketercapaiannya tadi itu, ada beberapa indikator yang ingin Pak Begels kembangkan tadi, seperti kehadiran penuh dan memberikan pertanyaan yang berbobot ya, karena dengan kita kehadiran penuh, fokus gitu kan, jadi kita sebagai coach itu setelah kita mendengarkan
permasalahan dari coaching, kita bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada si coaching tadi, sehingga si coaching tadi itu bisa berkembang untuk menyelesaikan masalah sendiri, ya Pak Begas ya, begitu. Nah, tadi kan Pak Begas sudah melakukan coaching tadi gitu kan, berarti Pak Begas sudah menarik kesimpulan nih, sudah ada hasil observasinya kan. Nah, berarti Pak Begas ini masih memiliki asumsi atau tidak dari hasil indikator yang dikembangkan tadi? Saya kira bukan asumsi yang saya berikan ya Bu ya, karena di situ kan ada rencana, plan, solusi yang ingin diberikan dari coaching. Jadi ada tahapan-tahapan yang saya kira ibu itu mampu untuk melakukannya. Jadi kita tidak berandai-andai, tidak berasumsi, tapi ibu itu ingin langkah pasti. Dengan adanya kolaborasi dengan rekan sejawat, dengan kepala sekolah, ataupun juga untuk membagi manage waktunya dalam waktu terdekat, sehingga mampu untuk membuat rencana pembelajaran yang ingin ibu itu berikan di pertemuan berikutnya. Itu yang bisa saya berikan. Ya, berarti tadi memang dari hasil percakapan coaching tadi sudah ada tujuan-tujuan yang nyata yang akan dilaksanakan oleh si coaching tadi ya Pak ya. Iya. Oke Pak Begas, yang terakhir itu kira-kira ada kompetensi indikator coaching lainnya nggak yang ingin Pak Begas kembangkan di kemudian hari untuk kegiatan coaching di kedepannya? Baik Ibu, saya kira coaching saya ini masih perlu perbaikan Bu ya. Jadi dari tahap present, mendengar dengan baik atau dengan sadar, dan juga memberikan pertanyaan bobot ini perlu saya latih ketiga-tiganya. Jadi tidak hanya satu bagian saja, tapi paling tidak secara runtut tiga-tiga itu bisa saya lakukan bersama-sama dalam sebuah proses coaching, sehingga tidak ada ketimpangan dari satu sisi. Baik, mungkin kegiatan coaching ini itu kita lakukan mengasah keterampilan ya Pak. Seperti pepatah mengatakan bisa ala biasa seperti itu. Baik Pak Begas, terima kasih. Saya rasa untuk kegiatan pasca supervisi kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih kepada Pak Begas yang sudah bisa menyelesaikan kegiatan coaching tadi dengan baik. Seperti itu. Mungkin atau ada lagi yang ingin Pak Begel sampaikan? Baik Ibu, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas waktu dari Ibu Supervisor Ya. karena meluangkan waktu kita bisa berbagi. Oleh karenanya saya juga berharap dengan adanya pertemuan ini bisa memberikan sedikit perbaikan langkah saya ke depannya, dan saya juga merasa senang bahagia bisa memberikan coaching kepada teman Ibu Emi sebagai coaching, dan mudah-mudahan juga nanti ini juga sama untuk saling mendukung guna memberikan pembelajaran yang terbaik dan berpihak kepada anak. Baik, terima kasih Pak Begas untuk waktunya. Ya, kalau begitu Pak Begas, kegiatan supervisi kali ini saya akhiri ya. Ya Ibu, terima kasih Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Begas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Begel. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih kepada Ibu Emi dan juga Ibu Nur sebagai supervisor. Pada kesempatan kali ini tentunya Ibu Emi kita akan melaksanakan coaching ya. Iya Pak. Apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat Pak. Bapak bagaimana Pak kabarnya? Baik juga Ibu, alhamdulillah sehat. Apakah Ibu sudah sarapan hari ini? Alhamdulillah sudah Pak. Sudah Bu ya. Mudah-mudahan Ibu tambah semangat kembali dan juga nanti dapat melewati hari-hari ini dengan penuh kebahagiaan. Amin. Begini Pak, apakah saya mengganggu nih Pak? Mau ada yang saya obrolkan nih Pak dengan Pak Begel? Baik Bu, saya kira kita kan kemarin sudah sepakat, jadinya waktu yang sudah kita sepakati, ya mudah-mudahan saya tidak ada gangguan, bisa dapat melaksanakan coaching dengan Ibu. Alhamdulillah. Terima kasih Pak atas waktunya yang diberikan Pak untuk hari ini Pak. By the way, baik Ibu, kira-kira kesempatan kali ini kita akan gunakan coaching ini, menurut Ibu topik apa ini yang akan Ibu sampaikan ini? Begini Pak, saya ingin ada masalah sedikit nih Pak di kelas saya Pak. Saya lihat ada beberapa murid di kelas saya itu ya Pak ya, yang saya masuk itu di kelas 11 ya Pak ya. Ada beberapa siswa itu Pak di pelajaran PPKN itu Pak nilainya rendah. Bisa dibilang ada beberapa siswa itu nilainya di bawah KKM Pak, begitu dia Pak. Permasalahan yang saya hadapi di kelas itu. Ya, jadi Ibu mengalami masalah, terdapat beberapa siswa yang nilai PPK-nya kurang sesuai dengan harapan Ibu ya. Iya Pak. Jadi menurut Ibu kira-kira tujuan akhir yang Ibu harapkan dari proses coaching kita ini apa ini?
saya ingin Pak, dengan ada masalah yang saya hadapi ini Pak, dengan proses coaching nanti Pak, dengan Bapak saya bisa menyelesaikan permasalahan dan mendapatkan solusi atas permasalahan yang saya hadapi Pak nantinya. Baik Bu. Untuk saya mengetahui memberikan solusi atas Ibu, kira-kira menurut Ibu bisa Ibu ceritakan tidak situasi dan kondisi saat ini, bagaimana kegiatan pembelajaran di kelas Ibu yang akhirnya nilai-nilai anak tersebut ada beberapa yang tidak sesuai dengan harapan Ibu. Iya, sedikit ya Pak, memang ada beberapa permasalahan yang saya hadapi di situ ya Pak ya, mengenai mungkin bagaimana gaya belajar saya mengajar mungkin ya Pak ya, bagaimana fasilitas yang ada di sekolah itu Pak ya, dan mungkin salah satunya minat mereka Pak di pembelajaran yang saya berikan Pak. Mungkin menurut mereka itu dari media juga, menurut murid-murid saya itu Pak mungkin kurang kreatif saya Pak gitu loh menggunakan medianya, sehingga anak-anak itu tidak begitu aktif gitu Pak dalam pembelajaran yang saya berikan gitu. Saya kira masalah Ibu ini kayaknya banyak ini ya, dari media belajar yang disampaikan, dari minatnya, dari gaya belajar yang ingin Ibu terapkan terhadap siswanya kan gitu. Jadi menurut Ibu kira-kira ada hal yang lebih dominan nggak yang ingin kira-kira Ibu selesaikan dalam proses coaching ini? Iya, kalau menurut saya sih Pak yang paling dominan di sini Pak, saya itu harus lebih kreatif mungkin Pak ya di dalam pembelajaran saya di kelas itu ya Pak ya, dan saya harus mungkin menggunakan media-media yang terbaru mungkin Pak ya, seperti video, dan bisa juga saya buat itu Pak, murid itu langsung membuat video dan merekam kegiatan yang mereka buat Pak. Dengan adanya materi yang saya berikan, mereka langsung bisa mempraktekkan dengan bermain peran begitu Pak. Mungkin itu yang solusi yang akan saya berikan kepada murid-murid saya di kelas itu Pak. Jadi ini menurut pengalaman Ibu ya, pernah mereka membuat video sebelumnya dan itu terasa ada efek manfaatnya ya? Iya Pak, sudah pernah juga sih Pak ya saya buat, tetapi mungkin masalah ada sesuatu mungkin waktu atau mungkin perencanaan saya ya Pak ya yang kurang, jadi sudah lama juga saya tidak gunakan media itu, jadi mungkin dengan itu juga mungkin mereka tidak antusias lagi ya Pak ya, mungkin tidak aktif lagi di dalam pembelajaran saya Pak, sehingga mungkin itu juga salah satu penyebabnya nilai mereka rendah Pak ya. Ya saya berharap nanti mudah-mudahan ketika Ibu nanti berinovasi dengan adanya video yang ada, mereka juga akan lebih tertarik kembali kan gitu. Menurut Ibu kira-kira selain tentang pembuatan video ini, ada lagi solusi yang menurut Ibu bisa Ibu lakukan agar anak tadi bisa antusias kembali dalam pembelajaran sehingga mampu untuk meningkatkan prestasinya kembali? Iya Pak, mungkin saya akan ini ya Pak ya, membimbing murid tersebut ya Pak melalui pendekatan, dan saya akan memberikan motivasi ya Pak ya, dan mungkin saya harus aktif dan kreatif lagi dan inovatif lah Pak ya untuk membuat media pembelajaran dan bagaimana dalam proses pembelajaran di kelas kami Pak. Dan mungkin saya akan saling berkolaborasi ya Pak ya dengan teman atau rekan sejawat saya yang satu jurusan dengan saya Pak, bagaimana cara-cara membuat metode pembelajaran yang relevan ya Pak ya, dan saya akan belajar terus dengan teman sejawat tersebut Pak, begitu supaya saya bisa berinovasi untuk membuat pembelajaran itu lebih aktif gitu Pak. Mungkin kita masih ingat ya dengan filosofi KHD ya, yang artinya bahwa kita melaksanakan pembelajaran sesuai dengan keteragaman ataupun juga kodrat alamnya ya. Jadi paling tidak kita menuntun di situ, memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak. Menurut Ibu ini, kira-kira dukungan apa yang bisa diberikan kepada Ibu agar tujuan Ibu bisa tercapai? Mungkin Pak, dukungan yang saya harapkan itu Pak ya, mungkin salah satunya itu dari murid itu sendiri ya Pak ya, dengan memiliki minatnya sendiri, baru keinginan dia sendiri, baru yaitu kepala sekolah, rekan sejawat, dan juga orang tua dari wali murid itu sendiri Pak, supaya murid ini termotivasi juga oleh orang tuanya Pak, mendapatkan bimbingan juga dari orang tuanya, begitu Pak. Artinya
bahwa semua pihak, semua warga sekolah punya andil bagian untuk sama-sama memajukan atau mengembangkan potensi anak didik itu. Bagaimana menurut Bu? Iya Pak, jadi saya di sini berharap Pak, bukan hanya saya aja Pak, dan saya juga akan berkolaborasi dengan teman sejawat, dengan kepala sekolah, dengan murid tersebut, dan juga dengan orang tuanya Pak, begitu Pak. Baik Bu, saya juga sepakat ya, ketika tiga hal tersebut mampu bersatu, saya kira tugas Ibu akan menjadi lebih mudah. Kemudian menurut Ibu, kira-kira untuk melaksanakan ini, kira-kira teman Ibu siapa yang bisa menjadikan partner untuk bisa membantu Ibu melaksanakan tugas-tugas tersebut? Iya, ada salah satu partner atau teman sejawat saya yang menurut saya dia lebih berkompeten ya Pak ya. Di sini ada namanya Pak Hadi, dia itu adalah kurikulum di sekolah kami Pak. Jadi dia sudah memiliki banyak ilmu tentang pembelajaran ya Pak. Dan dia memang kreatif dan memang berinovatif lah Pak dalam pembelajaran, dalam mendidik pembelajaran Pak. Mungkin saya akan belajar lagi dan berlatih lagi lah dengan Pak Hadi tersebut. Menurut Ibu, kira-kira ketika tadi sudah koordinasi dengan wakil kurikulum ataupun juga dengan rekan sejawat, kira-kira target apa ini dalam waktu terdekat untuk anak didik Ibu agar nanti tidak berlarut-larut, agar mereka juga segera menikmati inovasi yang dari Ibu berikan? Iya, mungkin untuk di dalam SMK itu kan Pak ada namanya blok ya Pak ya. Jadi mungkin untuk minggu ini saya akan merencanakan dan saya akan membuat rencana aksinya itu di 2 minggu ke depannya Pak. Begitu Pak. Jadi Ibu tuangkan dalam kegiatan melalui RPP ya Bu ya? Iya Pak. Dari RPP itu akan saya buat dan saya akan laksanakan di rencana aksi saya di pertemuan berikutnya Pak. Begitu. Mudah-mudahan nanti dari Waka ataupun dari rekan sejawat bisa memberikan dukungan ataupun juga saran terhadap apa yang Ibu kerjakan agar nantinya RPP Ibu dapat digunakan dengan sebaik-baiknya dan memberikan hasil yang terbaik ya Bu ya. Baik Ibu, kalau tadi Ibu sudah berpandangan positif, kira-kira ini saya menanyakan kembali nih, biar nanti apa yang langkah yang Ibu dilakukan bisa terjadi dengan baik. Kira-kira menurut Ibu ada nggak hambatan terbesar untuk melakukan ini? Ya, hambatannya mungkin Pak di sini waktu saya mungkin Pak ya. Mungkin ada saya butuhkan itu beberapa hari lah Pak ya untuk membuat media pembelajaran tadi yang lebih kreatif ya Pak ya, supaya permasalahan yang saya hadapi ini bisa dapat saya selesaikan. Baik, jadi hambatan itu terkait dengan waktu Bu ya. Iya. Saya kira Ibu nanti sesuai dengan kompetensi PSC yang ada di pembelajaran manage diri, itu karena sebagai bagian kompetensi inti dari sosial emosional. Saya berharap dengan ini kira-kira apa yang ingin disampaikan kembali Bu? Iya, mudah-mudahan Pak dengan kita saling ngobrol ini Pak, dengan diskusi ini saya bisa menyelesaikan masalah saya ya Pak ya. Terima kasih banyak ya Pak ya telah memberikan waktunya kepada saya. Dengan waktu Bapak berikan waktu dengan kita mengobrol ini, saya sudah bisa mendapatkan solusi atas permasalahan yang saya hadapi Pak. Mungkin apa yang sampaikan saya masih kurang, mungkin nanti Ibu bisa terus berbagi dengan rekan yang lain. Ya, saya berharap mudah-mudahan nanti ada manfaatnya. Ya, terima kasih ya Pak. Saya mohon izin dulu ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Beges, tadi Pak Beges sudah melakukan kegiatan coaching bersama Koci. Nah, pada kegiatan pasca supervisi kali ini, kira-kira setelah Pak Beges melakukan kegiatan coaching, mana indikator ketercapaian pengembangan yang Pak Beges inginkan itu yang sudah tercapai? Baik Ibu ya, menurut saya dalam pandangan saya terhadap coaching yang saya lakukan terhadap coaching ini, mungkin nanti Ibu bisa menambahkan bahwa yang pertama adanya present kehadiran penuh itu sudah kami lakukan, sudah kami berupaya fokus terhadap masalah dari coaching ini, sehingga apa yang disampaikan oleh coaching sudah saya dengar. Artinya kita juga memberikan kompetensi mendengar atau mendengar dengan sadar. Jadi yang berikutnya adalah kompetensi yang terakhir adalah kompetensi dengan pertanyaan berbobot. Dengan pertanyaan berbobot, dengan pertanyaan yang saya berikan bisa dijawab oleh Ibu Emi sebagai coach, dan alhamdulillah ternyata Ibu Emi ini mampu untuk menguraikan apa permasalahannya, sehingga ketika dia sudah menguraikan apa masalahnya, kita bisa sedikit menarik
beberapa kesimpulan, dan akhirnya dari Ibu M ini sebagai coach dia juga mampu untuk menarik kegiatan atau solusi yang akan dia jalankan. Seperti itu Ibu. Ya, baik Pak Beges. Dari hasil coaching tadi berarti Pak Beges itu sudah coba indikator ketercapaiannya tadi itu ada beberapa indikator yang ingin Pak Begel kembangkan tadi, seperti kehadiran penuh dan memberikan pertanyaan yang berbobot ya, karena dengan kita kehadiran penuh, fokus gitu kan, jadi kita sebagai coach itu setelah kita mendengarkan permasalahan dari coaching, kita bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada si coaching tadi, sehingga si coaching tadi itu bisa berkembang untuk menyelesaikan masalah sendiri ya Pak Beges ya, begitu. Nah tadi kan Pak Beges sudah melakukan coaching tadi gitu kan, berarti Pak Beges sudah menarik kesimpulan nih, sudah ada hasil observasinya kan. Nah berarti Pak Beges ini masih memiliki asumsi atau tidak dari hasil indikator yang dikembangkan tadi? Saya kira bukan asumsi yang saya berikan ya Bu ya, karena di situ kan ada rencana, plan, solusi yang ingin diberikan dari coach. Jadi ada tahapan-tahapan yang saya kira Ibu itu mampu untuk melakukannya. Jadi kita tidak berandai-andai, tidak berasumsi, tapi Ibu itu ingin langkah pasti. Dengan adanya kolaborasi dengan rekan sejawat, dengan kepala sekolah, ataupun juga untuk membagi menit waktunya dalam waktu terdekat, sehingga mampu untuk membuat rencana pembelajaran yang ingin Ibu itu berikan di pertemuan berikutnya. Itu yang bisa saya berikan. Ya berarti tadi memang dari hasil percakapan coaching tadi sudah ada tujuan-tujuan yang nyata yang akan dilaksanakan oleh si coaching tadi ya Pak ya. Iya. Oke Pak Begel, yang terakhir itu kira-kira ada kompetensi indikator coaching lainnya nggak yang ingin Pak Begel kembangkan di kemudian hari untuk kegiatan coaching di kedepannya? Baik Ibu, saya kira coaching saya ini masih perlu perbaikan Bu ya. Jadi dari tahap present, mendengar dengan baik atau dengan sadar, dan juga memberikan pertanyaan bobot ini perlu saya latih ketiga-tiganya. Jadi tidak hanya satu bagian saja, tapi paling tidak secara runtut tiga-tiga itu bisa saya lakukan bersama-sama dalam sebuah proses coaching, sehingga tidak ada ketimpangan dari satu sisi. Baik, mungkin kegiatan coaching ini itu kita lakukan mengasah keterampilan ya Pak. Seperti pepatah mengatakan bisa ala biasa, seperti itu. Baik Pak Beges, terima kasih. Saya rasa untuk kegiatan pasca supervisi kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih kepada Pak Beges yang sudah bisa menyelesaikan kegiatan coaching tadi dengan baik. Seperti itu. Mungkin atau ada lagi yang ingin Pak Begel sampaikan? Baik Ibu, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas waktu dari Ibu Supervisor Ya. karena meluangkan waktu kita bisa berbagi. Oleh karenanya saya juga berharap dengan adanya pertemuan ini bisa memberikan sedikit perbaikan langkah saya ke depannya, dan saya juga merasa senang bahagia bisa memberikan coaching kepada teman Ibu Emi sebagai coach, dan mudah-mudahan juga nanti ini juga sama untuk saling mendukung guna memberikan pembelajaran yang terbaik dan berpihak kepada anak. Baik, terima kasih Pak Beges untuk waktunya. Ya, kalau begitu Pak Beges, kegiatan supervisi kali ini saya akhiri ya. Ya Ibu, terima kasih Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Beges. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Emi. Hari ini Alhamdulillah hari ini saya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Bu Emi juga diberikan kesehatan ya hari ini. amin. Hari ini Bu Nur mau melakukan proses coaching ya. Iya Bu, hari ini saya akan melakukan proses coaching bersama teman saya. Sebelum kita melakukan proses coaching, kita ngobrol-ngobrol sedikit ya Bu. Nanti waktu Ibu melakukan proses coaching di sini saya akan mengamati sebagai supervisor dan memberikan ide penilaian sesuai dengan catatan coaching gitu ya Bu ya. Di sini saya mau bertanya ya Bu ya, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan pada proses coaching untuk hari ini Bu? Baik, begini Bu Emi, pada proses coaching kan mempunyai Ibu. 3 indikator. Itu yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan secara sadar, dan yang ketiga adalah
kita sebagai coach mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga si coach tadi ini bisa mengeluarkan unek-uneknya, bisa mengeluarkan masalahnya sehingga dia nanti pada akhirnya akan mencapai tujuan untuk bisa menyelesaikan masalahnya. Jadi ibu yang kompetensi yang ibu kembangkan itu adalah yang pertama kehadiran penuh, mendengarkan dengan sadar ya, baru memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu ya kepada kucingnya nanti ya Bu ya. Jadi selain yang 3 ini Bu, kompetensi mana yang lebih spesifik yang akan ibu kembangkan? Dari kegiatan coaching ini kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah mendengarkan dengan penuh. Begitu ya Bu ya. Jadi mendengarkan dengan penuh, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin ibu buat itu apa Bu? Dengan mendengarkan dengan penuh artinya saya fokus kepada masalah coach saya, sehingga begitu saya fokus, saya mendengarkan secara penuh, saya bisa membantu si coach tadi untuk mencari solusi-solusi dalam penyelesaian masalahnya. Oke, semoga ya Bu ya dengan mendengarkan dengan penuh, coach ibu nanti, rekan ibu nanti bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi ya Bu ya. Oke, baik, semoga proses coaching ibu nanti berjalan lancar dan sesuai dengan alur kita ya Bu. Ya, baik, terima kasih Bu Eni doanya. Semoga kegiatan coaching saya bisa berjalan dengan lancar. Baik Bu, silakan melakukan proses coaching ya Bu ya. Baik, terima kasih Bu Emi. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Bu. Oh iya, Pak Begel silakan duduk. Oke, terima kasih Iya. ya. Apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat-sehat Pak Begel. Gimana dengan Pak Begel? Alhamdulillah saya juga sehat Bu ya. Jadi ini kira-kira apa yang membawa Pak Begel ini menjumpai saya nih? Ya, mungkin Ibu masih ingat WA saya semalam kan bahwa Oh iya, masih Pak. saya ingin mencoba diskusi atau ngobrol dengan Ibu tentang masalah yang saya hadapi saat ini kan. Iya. Kira-kira Pak Begel ini punya masalah apa sih Pak? Sehingga saya lihat Pak Begel ini raut wajahnya itu seperti orang yang punya masalah gitu. Kira-kira masalah yang Pak Begel hadapi ini apa sih? Masalah yang saya hadapi saat ini adalah berkaitan dengan anak didik kita Ibu ya, terutama di kelas saya nih Bu ya. Di semester yang kedua ini saya melihat banyak perubahan tingkah laku yang mereka laksanakan kan itu. Ternyata apa yang mereka lakukan itu sudah tidak sesuai dengan kesepakatan kelas yang ada. Jadi seperti misal mereka sudah tidak menggunakan baju dengan rapi, sepatunya banyak yang dilepas, kemudian mereka saat jam istirahat kosong ternyata dia keluar sekolah atau bisa dikatakan membolos dan sebagainya. Ya mudah-mudahan kegiatan-kegiatan yang dilakukan siswa ini bisa kita kurangi atau bisa kita stop agar nantinya juga tidak ada pelanggaran-pelanggaran yang bisa berdampak merugikan. Iya, baik Pak Begel. Jadi apa tujuan akhir atau harapan Pak Begel yang Pak Begel harapkan itu dari perbincangan kita ini loh Pak? Ya jelas Bu ya, karena saya membutuhkan coaching Ibu, saya berharap dari hasil coaching ini mampu memberikan solusi atas adanya kekurang disiplinan anak didik kita ini. Saya berharap nanti kedepannya ada beberapa solusi yang bisa saya cari atau saya gali agar nanti anak bisa kembali mengikuti alur kesepakatan kelas ataupun juga dengan kesepakatan sekolah agar mereka juga bisa tertib disiplin agar nanti juga kita belajar dengan aman dan nyaman gitu. Iya. Nah jadi kalau dari pembicaraan Pak Begel tadi anak-anak artinya tidak disiplin ya Pak, tidak mengikuti peraturan-peraturan yang sudah dibuat, kesepakatan-kesepakatan yang sudah dibuat. Nah menurut Pak Begel itu ada cara lain nggak supaya si siswa tadi itu bisa kembali mematuhi peraturan, bajunya juga dimasukkan, kedisiplinan semakin meningkat. Kira-kira menurut Pak Begel ada cara lain nggak yang membuat si anak ini tadi bisa lebih untuk mematuhi peraturan itu tadi? Saya kira karena ini prosesnya sudah berjalan lama Bu ya. Jadi kesepakatan kelas yang sudah kita berikan di awal bulan tersebut mungkin karena waktu sudah berjalan cukup panjang, jadi saya berharap
kembali menyadarkan mereka dengan kesepakatan kelas yang ada. Jadi saya ingin membuat betul-betul komitmen kepada siswa agar kita betul-betul bisa mengikuti kesepakatan yang sudah kita buat tersebut. Paling tidak nanti juga saya juga akan kerjasama dengan rekan-rekan guru yang lain, karena kan di kelas itu kan tidak hanya saya kan sebagai guru kelas, tapi juga sebagai partner dari rekan kerja yang sama-sama mengajar di kelas tersebut. Saya juga akan sama-sama melakukan hal yang sama. Jadi kesepakatan kelas itu tidak hanya terhadap saya, juga terhadap guru yang lain pun anak itu tetap mengikuti. Jangan sampai mereka tidak mengikuti kesepakatan kelas yang sudah ditawarkan di kelas tersebut, meskipun tidak hanya dengan guru kelas, tapi dengan guru mapel yang lain mereka juga tetap mengikuti. Oke, baik. Jadi itu adalah keinginan kita ya Pak. Nah, kira-kira itu kan tadi Bapak sudah membentuk kesepakatan kelas tuh. Bapak pernah berpikir nggak, kenapa si anak-anak ini tadi kok sampai mereka itu tidak mematuhi atau tidak mengindahkan kesepakatan kelas yang sudah dibuat gitu. Kira-kira apa yang menyebabkan mereka itu sehingga mereka itu tidak mematuhi dari keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama gitu. Itu kan kesepakatan bersama. Mungkin ada hal-hal lain di dalam itu atau di luar itu yang membuat si anak-anak ini akhirnya tidak mengindahkan kesepakatan yang sudah dibuat bersama gitu Pak. Baik Bu, kalau saya lihat dengan rekan-rekan sejawat tadi, proses kesepakatan kelas yang dilaksanakan oleh siswa ini kan sebenarnya terkait dengan motivasi atau perilaku mereka kan Bu ya. Jadi saya lihat kebutuhan dasar mereka itu tidak tercukupi kan. Jadi identifikasi inilah yang mungkin belum matang dari kami ataupun juga dari guru kelas dengan guru mapel ini, sehingga kebutuhan siswa tersebut tidak terpenuhi sehingga akhirnya memunculkan pelanggaran tersebut. Jadi saya berharap mungkin nanti ya Bu ya, dengan adanya rekan sejawat ataupun teman-teman yang lain, kita bisa menggali informasi kenapa sih anak melakukan itu, agar nanti dia menyampaikan dan paling tidak secara pembelajaran kita bisa memenuhi kebutuhan mereka. Apakah nanti kebutuhan kesenangan ataukah kebutuhan yang lainnya, paling tidak ketika kebutuhan mereka bisa tercukupi, maka itu akan sedikit menstop pelanggaran tersebut. Baik. Kira-kira kan Pak, menurut Pak Begel nih, ada nggak ide-ide lain yang bisa Pak Begel munculkan, yang bisa Pak Begel kembangkan, sehingga anak-anak ini lebih tertarik dengan kesepakatan kelas yang dibuat gitu. Mungkin apakah dengan mengubah atau dengan merenovasi kesepakatan kelas itu tadi. Kira-kira ada ide lain nggak yang selain kesepakatan kelas ya Pak? Selain kesepakatan kelas, kira-kira ada ide lain nggak sehingga si anak tadi itu bisa meminimalkan tingkat pelanggaran di kelasnya? Saya akan coba kembali ini Bu, melakukan yang namanya 5 posisi kontrol guru itu. Karena di posisi kontrol itu saya lihat teman-teman belum sepenuhnya menjadi seorang manajer. Jadi ketika mereka masih banyak menemukan pelanggaran, mereka hukum, itulah yang menyebabkan hati anak sepertinya belum terpenuhi kebutuhannya. Jadi saya nanti akan koordinasi dengan rekan, kembali bisa memposisikan guru sebagai manajer, agar nanti tingkat posisi sebagai penghukum itu adalah kalau bisa dihindari atau tidak dilakukan. Jadi nanti kita akan menjadi teman bagi mereka, kita akan menjadi pemantau bagi mereka, ataupun juga nanti sebagai posisi manajer bagi mereka Bu. Iya, baik Pak Begel. Saya memahami bahwa kita sebagai guru mempunyai 5 kontrol ya Pak. 5 kontrol sebagai guru. Nah, Pak Begel sendiri setelah melaksanakan yang ingin Pak Begel laksanakan tadi dengan 5 kontrol guru, yang ingin saya tahu nih Pak, kira-kira jika anak itu mempunyai masalah, Pak Begel itu berdirinya di mana gitu? Dari 5 kontrol itu, Bapak berdiri di mana gitu, sehingga si anak tadi ini bisa mengikut dengan peraturan-peraturan atau kesepakatan kelas gitu. Jadi saya mau tahu kira-kira Bapak berdirinya di mana? Kalau saat ini sepertinya saya belum menjadi seorang manajer Bu ya. Jadi mungkin disitulah awal tindak tanduk mulanya pelanggaran muncul kan. Jadi saya berharap
nanti akan menjadi manajer, inilah yang akan saya berikan kepada anak didik kita. Seperti Oke. itu. Berarti Pak Begels, dari hasil pembicaraan Pak Begels tadi, Pak Begels akan berusaha untuk menjadi seorang manajer, di mana kita bisa menuntun anak-anak ya, gitu. Nah, kira-kira sudah pernah Pak Begels lakukan? Iya, di awal semester dulu itu saya lakukan itu dalam sebulan 2 bulan. Hasilnya anak-anak betul-betul ikut tertib aturan gitu. Ketika saya sudah mulai ada kegiatan yang lain, jadi itulah mulainya kendornya posisi yang ditawarkan dari guru kepada siswa. Jadi saya tidak 100% berada di situ, tapi sebenarnya saya masih memantau dari jauh karena saya ikut pelatihan kan Bu. Nah, Iya. oleh karenanya saya ingin mengembalikan hal itu pada posisi yang semula. Ya. Berarti Pak Begels ingin kembali menjadi seorang manajer gitu ya, menjadi seorang manajer yang bisa membimbing anak-anak, yang bisa menuntun anak-anak. Jadi jika anak-anak membuat kesalahan, kita tuh berdirinya bukan sebagai penghukum, sekurang-kurang kita bisa berdiri menjadi sebagai teman gitu. Betul itu. Kalau bisa lebih baik lagi, kita bisa berdiri menjadi seorang manajer. Nah, begitu. Nah, yang Pak Begels rasakan setelah Pak Begels memposisikan diri Pak Begels sebagai manajer, ternyata anak-anak lebih mengikuti dengan keyakinan kelas yang sudah Pak Begels buat nih. Nah, kira-kira untuk kedepannya langkah yang Pak Begels lakukan nanti kira-kira apa itu? Ada nggak langkah kedepannya untuk memperbaiki ini semua? Ya, tentu saya akan kembali mengingatkan dari tim kita ya Bu ya. Jadi sosialisasi pentingnya kesempatan kelas dengan rekan-rekan sejawat di dalam forum kita, ya rapat koordinasi kita, ataupun juga ketika kita menyampaikan budaya positif di sekolah itu. Jadi itu akan saya kembalikan kepada rekan-rekan agar nanti kita bisa maju bersama. Paling tidak minggu depan itu kan kita ada rapat bersama itu Bu ya. Itu nanti akan saya mulai dari situ. Oke, gitu berarti Pak. Nah, berarti untuk mencapai tujuan Pak Begels, untuk mencapai tujuan, mencapai harapan itu, kira-kira itu selain teman sejawat, kira-kira siapa lagi yang akan Pak Begels melakukan pendekatan itu dengan siapa lagi kira-kira? Yang jelas ketika rekan sejawat sudah sepakat, tentu kita juga butuh yang namanya keteladanan dari pimpinan kepala sekolah. Itu harus meng-ACC atau menyetujui apa yang kita lakukan agar kita seirama dan satu suara untuk mendidik anak didik kita. Yang berikutnya adalah tidak hanya guru tetapi juga tenaga pendidikan ataupun juga nanti warga sekolah lainnya, ibu kantin. Jadi situ juga agar mereka juga sama saling mengingatkan untuk kebaikan ini. Baik. Jadi kita sudah melakukan kerjasama dengan teman sejawat, kita juga Pak Begels juga sudah mencoba melakukan koordinasi dengan pimpinan sebagai yang punya rumah seperti itu ya. Nah, komitmen apa nih yang akan Pak Begels laksanakan ke depan? Yang jelas kita bersama-sama untuk membangun budaya positif ini. Itu komitmen bersama. Karena tanpa ada komitmen bersama tersebut, kita juga nanti akan saling lempar tanggung jawab. Tapi kalau udah komitmen satu dengan yang lainnya, saya harap mereka juga sama-sama bisa dengan sadar bahwa pentingnya keteladanan tersebut, pentingnya kita membimbing dan membina anak didik kita demi karakter mereka yang lebih baik di masa depan. Nah, jadi sangat bagus tuh komitmen Pak Begels gitu kan, sangat bagus. Saya yakin dengan usaha kita bisa memperbaiki karakter si anak tadi gitu kan. Nah, kira-kira kapan nih komitmen ini akan dijalankan? Ya, seperti tadi disampaikan oleh saya bahwa minggu depan itu kan ada rapat koordinasi Bu ya dengan kepala sekolah dengan rekan yang lain. Itulah awal mula saya akan menyampaikan di situ, akan meminta porsi sedikit dari kepala sekolah agar rekan-rekan juga kembali mengingat pemahaman budaya positif agar nanti bisa diterapkan seperti tadi. Baik Pak Begels, good luck Pak Begels, saya Terima senang kasih. sekali. Nah, kira-kira tadi kan Pak Begels datang kemari dengan wajah yang agak muram gitu Iya. kan. Nah, setelah perbincangan kita ini tadi, kira-kira gimana sih perasaan Pak Begels? Ya, saya sedikit plong gitu ya, mencurahkan apa yang bisa saya curahkan terkait dengan anak didik kita. Karena saya nelongso ibaratnya, sedih melihat anak didik seperti itu. Karena kalau tanpa kepedulian bersama, saya kira hal itu tidak akan terwujud. Tapi dengan adanya kepedulian bersama,
saya kira itu akan mudah untuk kita atasi. Ya, baik. Ternyata bukan hanya Pak Begels yang merasa senang, tapi saya juga sebagai rekan Pak Begels saya juga merasa senang. Kenapa? Karena saya melihat Pak Begels itu sudah bisa mencari solusi dari permasalahan Bapak. Bapak sudah bisa mencari solusi apa yang harus Bapak lakukan, seperti itu, kapan harus Bapak lakukan gitu kan dari permasalahan Bapak. Jadi saya sangat merasa senang bahwasannya akhir dari percakapan kita ini Bapak sudah bisa mencari solusi dari permasalahan Bapak tadi. Gitu Pak. Oke Pak Begel, kira-kira ada lagi yang ingin Pak Begel ceritakan kepada saya? Ya, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih Bu ya. Ya. Jadi saya terima kasih bisa keluar unek saya kembali yang dulu, mudah-mudahan motivasi semangat dulu bisa kembali tumbuh subur seperti di awal. Baik Pak Begels, kedepannya di pertemuan kita kedepannya, mungkin di perbincangan kita kedepannya, saya menginginkan suatu perubahan ya Pak Begels ceritakan ke saya. Kalau hari ini Pak Begels datang kemari menceritakan ada beberapa masalah, di beberapa hari ke depan atau di bulan depan saya ingin kita berbincang. Pak Begels itu sudah menceritakan bahwasannya harapan dan tujuan Pak Begels dari perbincangan kita tadi itu dengan menginginkan anak-anak yang lebih disiplin lagi itu sudah tercapai. Itu sangat ingin saya mendengarkan itu. Baik. Baik Pak Begels, kalau memang sudah tidak ada lagi yang ingin Pak Begels sampaikan, mungkin waktu juga saya juga ada keperluan lain gitu ya. Mungkin bisa saya akhiri. Saya mohon izin ya Pak Sama-sama Bu Begels. ya. Ya. Saya juga terima kasih atas waktunya. Yang mudah-mudahan nanti apa yang Ibu sampaikan dengan adanya hal seperti ini, coaching ini juga nanti bermanfaat dari saya dan juga bermanfaat untuk teman-teman rekan yang lain. Ya, semoga apa yang kita harapkan terwujud ya Pak Begels ya, demi untuk kita bersama dan anak didik kita bersama. Baik Pak Begels, saya mohon diri. Sama-sama, Mohon Ibu. diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Begels. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke baik Bu Nur, tadi sudah melakukan proses cucing ya. Iya, Bu Eni. Dengan kucingnya Iya. Pak Begel ya. Nah, di sini saya mau berbincang-bincang lagi nih ya Bu Nur. Di sini saya mau bertanya ya Bu Nur, apa yang sudah dilakukan pada saat proses cucing tadi yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Bu Nur inginkan? Iya. Indikator coaching yang saya inginkan itu adalah mendengarkan secara penuh. Nah, dari hasil coaching tadi, indikator itu sudah berjalan secara baik, secara lancar, di mana saya sudah berusaha, sudah menerapkan indikator itu tadi, mendengarkan secara penuh, sehingga dengan saya mendengarkan secara penuh, coach saya tadi bisa menyelesaikan masalahnya dengan mencari solusinya untuk pemecahan masalahnya secara sendiri. Oke baik Bu Nur. Tadi saya juga sudah mengamati Bu Nur ya saat ada proses cucing dan saya mengobservasi Bu Nur. Saya melihat memang Bu Nur di sini tidak ada memberikan asumsi ataupun penilaian dan fokus pada coachingnya ya, sehingga coachingnya itu bisa mengeluarkan ide-ide yang ada pada dia, sehingga dia bisa menyelesaikan masalah-masalah yang dia hadapi. Oke baik Bu Nur, tadi sudah melakukan proses cucing ya. Iya, Bu Eni. Dengan kucingnya Iya. Pak Begel ya. Nah, di sini saya mau berbincang-bincang lagi nih ya Bu Nur. Di sini saya mau bertanya ya Bu Nur, apa yang sudah dilakukan pada saat proses cucing tadi yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Bu Nur inginkan? Iya. Indikator coaching yang saya inginkan itu ada. Yang terakhir ya Bu, saya mau menanyakan, selain kompetensi kesadaran kehadiran penuh tadi, kompetensi apa lagi sih yang yang Ibu Nur ingin kembangkan selain kompetensi itu tadi? Yang ingin saya kembangkan dari kompetensi yang tadi yang saya pilih tadi, yaitu mendengarkan secara penuh. Dalam kegiatan coaching ke depannya saya ingin mengembangkan ketiga indikator coaching tadi, yaitu di mana ada kehadiran penuh, itu yang kedua mendengarkan secara aktif gitu kan. Dengan mendengarkan secara aktif, dengan mendengarkan penuh dari masalah-masalah dari coach saya tadi, saya bisa
menyampaikan atau memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Sehingga dengan saya memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Kuci tadi, si Kuci tadi mampu mengembangkan ide-ide sehingga si Kuci tadi mampu mencari solusi untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Oke, sudah bagus ya kucingnya Bu Nur ya. Semoga ketiga kompetensi tersebut seperti kehadiran penuh, terus, mendengar dengan sadar dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dapat diterapkan lagi ya Bu Nur ya untuk proses kucing selanjutnya ya Bu Nur. Oke, baik. Mungkin untuk observasi kita hari ini sudah cukup saya sudahi ya Bu Nur. Terima kasih Bu Emi untuk waktunya sudah mau membantu saya dalam mengobservasi saya dalam kegiatan coaching. Terima kasih. Sama-sama Bu Nur. Saya akhiri ya Bu Nur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, udah. Demikianlah video demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi. 1 2 3. Wassalam. 1 2 3. 1 2 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam